Belakangan ini lagu-lagu Disney terasa kurang berkesan, padahal sepanjang sejarah 100 tahunnya musik selalu jadi salah satu kelebihan mereka, bahkan saat filmnya kurang sukses. Ambil contoh Frozen 2, mau suka atau tidak dengan filmnya, soundtracknya sempat booming di mana-mana selama beberapa bulan. Ya karena Disney selalu serius soal musik, mereka nggak ragu mencari penyanyi hebat dan penulis lagu terkenal. Bahkan kalau mereka pakai orang yang nggak terlalu jago nyanyi seperti The Rock, mereka tetap berhasil bikin lagu yang jadi ikonik. Ya, Disney sebenarnya punya sejarah panjang dalam menciptakan lagu-lagu legendaris. Tapi sekarang rasanya kualitasnya menurun. Misalnya aja Encanto yang rilis tahun 2021 sempat bikin orang berpikir Disney masih jago kok bikin soundtrack keren. Lagu-lagu di film ini luar biasa, produksinya ditangani tim hebat. Dan mereka juga bekerja sama dengan Lin-Manuel Miranda. Dia ini sebelumnya sukses besar dengan Moana, Hamilton, dan In the Heights. Bahkan dia sempat bantu musik di Star Wars The Force Awakens. Meskipun beberapa remake live action Disney nggak begitu sukses, Lin-Manuel Miranda tetap jadi pilihan utama mereka untuk musiknya. Music can help tell stories in an animated realm. In Encanto, working on original songs with 12 original characters. It's really exciting. Menurut saya Encanto punya soundtrack terbaik sejak Frozen. Lagu-lagunya itu loh terasa fresh. Instrumen dan ritme musik Latinnya unik dan banyak penyanyi berbakat yang membawakan lagu-lagu ini dengan sangat baik. Ya, lagu-lagunya nggak cuman enak didengar, tapi juga benar-benar punya jiwa dan emosi. Tapi sayangnya setelah Encanto rasanya Disney belum berhasil menciptakan lagu-lagu yang sekuat itu. Dan sejak saat itu Disney merilis beberapa film seperti Strange World Twist dan Moana 2. Tapi sayangnya kualitas musik di film-film ini terasa nggak sekuat dulu. Misalnya aja Strange World bahkan nggak berusaha jadi film musikal. Mereka cuma punya satu lagu lalu diulang di akhir. Hey, Diazo, give it back. Hey gang, what's the haps? Ini sebenarnya nggak masalah kalau filmnya punya hal lain yang benar-benar berkesan. Tapi di luar visualnya yang lumayan keren, nggak ada hal lain yang menonjol. Kalau saja mereka menambahkan musik yang lebih bagus, mungkin filmnya jadi lebih hidup. Nextnya ada Wish yang menurut saya seperti bencana besar di dunia animasi Disney. Dan musiknya juga kena dampak. Masalah utamanya adalah lagu-lagunya nggak punya melodi yang catchy atau gampang diingat. Karena lagu-lagunya juga terasa datar dan gagal menghadirkan tema menarik atau emosi yang kuat. Alhasil semua lagunya seperti terjebak di dua gaya. Yang pertama lagu bahagia yang klise. Kedua lagu emosional yang generik. Masalahnya lagu-lagu ini nggak terasa hidup karena filmnya nggak memberikan sesuatu yang berarti untuk dilakukan oleh karakternya saat mereka bernyanyi. Coba aja deh bandingkan dengan lagu How Far I'll Go dari Moana. Lagu ini adalah contoh sempurna dari lagu panggilan petualangan di mana konflik baru diperkenalkan. Dan Moana menyanyikan tentang impiannya untuk menghadapi tantangan. Saat dia menyanyikan lagu itu, dia benar-benar melakukan sesuatu. Ya, dia berlari ke arah perahu, mendorongnya ke laut dan memulai perjalanannya. Ada aksi, emosi, dan lagu yang menyatu untuk menguatkan cerita. Tapi di film-film terakhir Disney seperti Strange World dan Wish, elemen-elemen ini nggak ada. Karakter-karakternya cuma bernyanyi sambil berjalan atau berdiri, sementara hal-hal random terjadi di sekitar mereka. Musiknya juga nggak terasa kuat karena melodinya nggak menempel di kepala dan lagu-lagunya nggak benar-benar membantu menceritakan kisahnya. Yang dimana itu membuat semuanya terasa biasa saja, tanpa ada yang benar-benar berkesan atau layak dikenang. Seperti kita ketahui, Moana 2 baru rilis beberapa bulan lalu. Dan ya, film ini punya beberapa lagu yang dinyanyikan oleh karakter-karakternya, kadang bahkan bersama-sama. Tapi gini deh, coba kamu nyanyikan satu lagu dari Moana 2 sekarang. Ya, saya tahu itu sulit kan, karena memang lagu-lagu di film ini nggak sekuat atau se-ikonik lagu-lagu dari film pertamanya. Dibandingkan dengan dua film Disney sebelumnya yang dianggap gagal, Moana 2 memang lebih baik, visualnya keren dan karakternya dikasih hal yang bisa mereka lakukan saat bernyanyi. Mereka nggak cuma berdiri atau lari-lari tanpa tujuan kayak di Wish, tapi sayangnya lirik lagu-lagunya nggak punya kekuatan atau daya tarik yang sama seperti di film pertama. Contohnya ada bagian di trailer waktu Maui bilang,
Awalnya saya pikir itu cuma dialog lucu untuk promosi, tapi ternyata dia punya satu lagu penuh dengan judul itu. Memang sih visualnya memang kreatif, penuh warna dan aksinya seru untuk dilihat, tapi isi lagunya jangan ditanya. Karena kamu tahu, pesannya cuman kamu pasti bisa, percaya diri saja. Ini kayak tema yang sudah dipakai berkali-kali di franchise ini, jadi terasa basi. Ya, saya ngerti kok Dwayne The Rock Johnson pasti dapat jatah lagu karena dia salah satu aktor paling terkenal di dunia. Tapi Disney harusnya bisa dong bikin lagu yang lebih berkesan. Karena di film pertamanya, lagu-lagunya nggak cuman catchy, tapi juga punya emosi dan cerita yang kuat. Di sini liriknya terasa hambar, kayak rasanya terlalu datar untuk standar Disney. Padahal kan mereka punya potensi besar untuk bikin lagu yang memorable. Mereka bisa aja kok bawa kembali penulis lagu berbakat yang sebelumnya sukses di franchise ini. Tapi mungkin bayarannya terlalu mahal? Ya mungkin Disney lagi irit karena katanya mereka nggak punya banyak uang. Oke, kalau ngomongin lagi soal lagu Call to Adventure di Moana 2, sebenarnya cukup bagus karena Colly Alicalo penyanyi luar biasa banget dan musik orkestra di belakangnya juga terdengar megah. Tapi gini, masalahnya lagu ini terasa terlalu mirip dengan lagu-lagu petualangan Disney sebelumnya. Dan begitu lagunya mulai, saya langsung tahu, oh dia pasti bakal nyanyi tentang betapa sulitnya tantangan ini. Tapi dia yakin bisa melakukannya. Ya temanya itu-itu aja kok, dan jujur aja rasanya mulai basi. Disney terus memakai formula yang sama dan di titik tertentu ini jadi terasa membosankan. Masalah ini makin terlihat karena Moana 2 nggak memberikan sesuatu yang baru untuk Moana sebagai karakter utama. Film ini masih berputar di cerita yang sama, seperti bisakah aku melakukan ini? Bisakah aku berlayar lagi? Padahal ini adalah hal yang sudah dibahas tuntas di film pertama. Tapi ada kok hal positifnya. Secara visual lagu ini keren banget. Mereka memanfaatkan pencahayaan malam yang gelap dipadukan dengan cahaya bintang dan kehadiran roh nenek Moana. Warna-warnanya indah dan membantu menambah nuansa emosional. Sayangnya liriknya tetap terasa repetitif dan kurang segar. Lagu-lagu lainnya di Moana 2 juga punya masalah yang sama. Gak ada tuh melodi yang benar-benar berkesan atau ikonik. Misalnya aja ada satu lagu yang dinyanyikan oleh karakter bernama Loto. Saya bahkan harus cari tahu siapa dia di Google. Di salah satu lagunya dia punya bagian rap meskipun agak aneh. Setidaknya mencoba sesuatu yang berbeda sih. Saya masih ingat betul bagian itu yang artinya lagunya punya sedikit usaha untuk menonjol dibandingkan lagu-lagu lain. Tapi secara keseluruhan lagu-lagu di Moana 2 terasa kurang menggigit. Why are you running? Why are you running? Mereka nggak punya daya tarik yang bikin penonton ingin terus mendengarkan, apalagi mengingat setelah film selesai. Ini yang disayangkan, karena Disney biasanya dikenal dengan lagu-lagu yang ikonik dan memorable. Tapi dalam 3 film terakhir, kualitas lagu-lagunya terasa menurun drastis. Jelas banget kalau Moana 2 terasa seperti kekurangan kualitas, baik dari segi cerita, animasi maupun musik. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena film ini sebenarnya nggak dikerjakan oleh tim utama Disney. Ingat baik-baik, oke? Proyek ini awalnya cuma direncanakan sebagai serial TV Moana. Tapi kemudian Disney memutuskan, bagaimana kalau kita ubah aja jadi film biar dapat lebih banyak uang dari penggemar Disney dewasa? Dan ternyata itu berhasil. Ya meskipun filmnya terasa terburu-buru dan kurang maksimal, Moana 2 tetap berhasil menghasilkan $800 juta di seluruh dunia. Sayangnya film ini nggak punya sentuhan dari sutradara legendaris seperti John Musker dan Ron Clements yang mengarahkan film pertama. Ya atau Lin-Manuel Miranda yang dulu bikin musiknya jadi luar biasa. Jadi wajar kalau hasilnya jauh dari harapan, tapi Disney kayaknya nggak terlalu peduli dengan penurunan kualitas ini selama mereka tetap untung besar. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin sekarang Disney sudah tahu cara membuat film biasa-biasa saja tapi tetap menghasilkan banyak uang. Nah penasaran kan caranya? Sebenarnya mereka cuma pakai nama besar dari kesuksesan film-film sebelumnya. Jujur saya sebenarnya berharap Moana 2 jadi kegagalan besar karena itu mungkin akan memaksa Disney untuk benar-benar berpikir ulang. Kayak oke, kita harus coba bikin sesuatu yang benar-benar baru dan beda. Tapi kenyataannya nggak begitu. Disney tetap lanjut dengan pola yang sama dan siap-siap saja bakal ada lebih banyak sequel seperti Frozen 3, Frozen 4, bahkan Frozen 6.
Ya, sudah jelas bahwa lagu-lagu baru Disney seringkali kehilangan kemampuan untuk menciptakan melodi yang benar-benar menempel di kepala kita. Di masa lalu, bahkan lagu-lagu seperti A Whole New World dari Aladdin atau Circle of Life dari The Lion King yang bisa langsung dikenali dan diingat oleh hampir semua orang. Tak peduli sudah berapa lama lagu itu rilis. Namun sekarang banyak lagu yang terasa dangkal dan bahkan mudah terlupakan. Lagu-lagu dalam Strange World misalnya hanya terdiri dari beberapa potongan musik yang terdengar biasa saja dan tidak berusaha membuat penonton merasa terhubung dengan cerita atau karakter. Bahkan Wish yang sempat diharapkan bisa menghadirkan angin segar dengan musiknya justru gagal besar. Setiap lagu dalam Wish terasa terlalu generik dengan tema yang sangat mirip satu sama lain. Tema kebahagiaan dan harapan mungkin cocok di awal, tetapi setelah mendengarnya berulang kali dalam beberapa lagu, penonton merasa jenuh dan tidak lagi terinspirasi. Di sisi lain, Disney tampaknya tidak lagi mengutamakan kualitas musik seperti dulu. Malah sekarang mereka lebih fokus pada seberapa banyak film ini bisa menguntungkan, dengan berfokus pada visual dan merchandise tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pembuatan lagu yang benar-benar mengesankan. Jika dulu Disney bisa menghadirkan kolaborasi dengan penulis lagu legendaris seperti Alan Menken atau bahkan Lin-Manuel Miranda, kini banyak film yang dibuat dengan tim penulis yang kurang berpengalaman atau tidak terlalu dikenal. Akibatnya lagu-lagu yang dihasilkan terasa lebih datar dan tidak memiliki kekuatan emosional yang sama dengan lagu-lagu klasik Disney. Ya, namun kita sebagai penonton yang sudah terbiasa dengan lagu-lagu Disney yang luar biasa sejak dulu, sekarang kita mulai merasa kehilangan sentuhan magis yang dulu membuat film-film Disney begitu istimewa. Entah ini karena Disney sudah terlalu nyaman dengan kesuksesan finansial atau karena mereka terlalu mengandalkan formula yang sudah terbukti. Tetapi yang jelas kita merindukan era ketika musik Disney benar-benar menyentuh hati kita dan membuat kita merasa terhubung dengan setiap petualangan yang mereka ceritakan.